Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan Leonardo di Juna Trading ID. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan buat video untuk mengenai update harga untuk XAU USD ya atau gold. Jadi pada penutupan hari kemarin yaitu hari Jumat ya di sini tanggal 10 terlihat bahwa si XAU USD ini melemah. Walaupun kalau kita perhatikan pelemahannya itu masih di harga 1800 sampai sekitar 1783 ya, nggak jauh-jauh dari sini karena dalam 3 hari ini bisa dikatakan dia sedang sideways, so dia belum ada kelanjutan lagi nih untuk naik ke atas sini atau turun ke bawah sini. Karena harga sudah update, jadi ada baiknya kita membuat mapping baru untuk minggu depan. Kalau untuk key resist sama key supportnya itu mungkin masih sama. Untuk key resistnya itu saya buat di sini, dan untuk key supportnya itu kita masih ada berada di level ini 1763. Jadi sini kita kunci dulu ya untuk di untuk di 127 ini atau kita lihat coba di weekly-nya dulu sebentar. Jadi kita buat mapping baru aja supaya lebih fresh look ya. Oke. Jadi untuk harga tertingginya itu ada di sini. Kita ubah dulu ini, kita nolin. Ada di 18.030. Nah, jadi ada di 18.030 di sini. Kita lock di sini. Lalu untuk terendahnya itu ada key supportnya itu di area 1763. Oke, kita sudah tahu untuk key support dan key resistnya, karena key resist dan key support ini adalah fungsinya untuk mengetahui range pergerakan harga dia tertinggi dan terendah dalam jangka waktu yang cukup panjang. Jadi kita bisa lihat sini ada rejection, sini juga ada rejection, setelah dia break langsung naik tinggi. Ini juga ada rejection, nah ini rejection, ini juga ada rejection. Sama dengan hal ini, sini ada rejection, sini ada rejection, dan sini ada rejection juga. Ya, sama ini juga ada rejection di sini, ini juga ada rejection. Jadi bisa ditentukan atau kita pastikan kalau key supportnya itu ada di sini dan key resistnya itu ada di sini. Kita langsung aja masuk ke daily candle. Daily candle itu masih di tengah-tengah kalau kita perhatikan di sini. Jadi belum ada pergerakan. Jadi kita coba masuk ke daily untuk candle yang lebih kecil, yaitu candle 4 jam. Kalau untuk candle 4 jam ini kita bisa lihat bahwa harga sedang mau turun ya. Tapi dalam penurunan ini kalau kita perhatikan kembali, ada beberapa level ya. Kalau kita perhatikan di sini setelah harga sudah update selama 1 minggu, di sini tuh ada yang namanya base. Jadi di sini ada base-nya dia. Kalau kita perhatikan, ini ada bentuk base di sini, cukup panjang, base-nya cukup besar. Jadi ketika harga sudah menyentuh base ini, harga langsung merespon. Nah, di sini ya base-nya ya. Base-nya kita kunci dulu untuk 1 minggu ke depan. Kita kunci dulu base-nya untuk 1 minggu ke depan. Kita lihat pergerakan harganya itu sampai mana untuk 1 minggu ke depan ini. Lalu di atasnya lagi, di sini kita lihat bahwa di sini atas ini ada ya, di sini juga ada sedikit pergerakan, ada base di sini. Jadi base ini adalah fungsi untuk support dan resistance terdekat dia sebenarnya, supaya kita nggak banyak buat garis horizontal. Jadi kita pakai sistem base ini aja. Karena saya juga biasanya trading dengan menggunakan sistem base trading.
Karena dari base ini kita bisa tahu mana area support, mana area demand dan supply-nya dia. Oke, jadi ini untuk base-nya udah jadi ya, kurang lebih seperti ini. Lalu kita perhatikan lagi bahwa untuk time frame lebih rendah, kalau kita perhatikan kembali untuk time frame lebih rendah, di sini di dalam sela-sela base ini dari 1080 ini 1080 ya 1800 sorry, jadi di harga 1800 ini ada resisten yang belum bisa dia tembus. Ini ada resisten belum bisa dia tembus. Kita kunci juga. Lalu kalau kita perhatikan untuk time frame rendah, di sini dia sudah hampir mengenai base-nya. Nah, base-nya dia ini cukup banyak, cukup lebar untuk sideways-nya dia. Jadi mungkin kita bisa pastikan bahwa ketika harga sudah menembus base ini, ada baiknya kita melakukan open posisi ulang atau posisi yang atas ini kita cut loss. Karena ada potensi harga untuk menyentuh bibir dari si base ini di sini, baru dia akan naik kembali. Karena sideways-nya dia cukup panjang ya di sini ya. Jadi kita besok tinggal lihat aja untuk pergerakannya, apakah dia akan menembus base ini atau enggak, atau dia akan reversal seperti ini. Karena kalau kita lihat di sini base-nya cukup kuat, pergerakan range ini cukup kuat untuk dia menahan harga untuk turun kembali. Jadi area demand-nya itu sangat kuat di sini. Terlihat beberapa kali setelah dia naik, dia coba tembus, ini juga dia naik tinggi, dia tembus tapi gagal. Jadi ada kemungkinan besar ini juga akan untuk naik kembali, tapi itu semua butuh konfirmasi dari market sendiri. Karena bisa saja trading plan ini atau analisa ini adalah berbeda ya, atau tidak mirip dengan yang terjadi di market. Nah, di sini kita bisa perhatikan lebih, kalau misalkan dia sudah menyentuh daerah sini, dia kan belum bisa tembusnya. Tapi kalau ketika dia sudah bisa menembus daerah sini, otomatis pergerakan harganya itu akan naik. Naiknya kemana? Naiknya ke sini, ke base dia ini. Untuk menguji base dia lagi di sini, ini kan dia ada base nih. Mungkin bisa ide ke atas. Karena kalau kita perhatikan di sini, kalau kita mainnya di daily, kita perhatikan bahwa untuk target tertingginya si emas ini adalah di sini. Jadi ketika dia menembus base ini nih, ada kemungkinan indikasi dia untuk pergi ke sini. Tapi kalau dia nggak nembus ya otomatis bisa saja dia kembali lagi ke sini. Seperti ini nih, nggak nembus ya turun lagi. Lalu kalau misalkan ini dia tembus sama dia ke bawah, kalau ini tembus ke bawah, otomatis harga ke sini. Tapi kalau misalkan harga nggak kuat menembus ini atau hanya koreksi seperti ini, bisa saja harga balik lagi ke sini, lalu ke sini lagi, ke sini ya, ke garis ini. Sama halnya dengan ini, ketika harga naik lagi dan nggak kuat nembus ini, nih nggak kuat nembus si garis ini nih, sebagai area demand-nya dia, itu harga akan balik ke garis ini. Karena harga pergerakannya itu lagi sideways selama 3 hari, sehingga untuk range pergerakan dia itu hanya di 1800 sampai di 17.087 atau 17.086, sampai dia ada keputusan apakah harga akan memasukin area demand di sini atau
mau coba lagi di 1800 ini. Kalau dia berhasil coba di 1800 dan dia ada retest seperti ini, tapi dia berhasil naik, ada kemungkinan besar harga akan mencoba kembali di area sini, area supply-nya dia, yaitu di base tingginya dia di sini ya. Dan jika harga nggak berhasil naik, ya otomatis ketika dia udah retest kembali, dia akan turun ke sini lagi, ke garis yang ini, 1800 nya dia. Jadi untuk mapping gold hari Senin begini, saya menjelaskan sebaik mungkin dan sedetail mungkin supaya kalian tidak bingung. Dan saya di sini juga tidak menggunakan terlalu banyak support dan resisten. Hanya support-support penting saja yang saya paparkan di sini, dan memang benar bahwa support dan resisten ini adalah terbukti adalah bisa membuat harga gold ini bereaksi baik itu ke bawah atau ke atas. Lalu sebenarnya kalau kita perhatikan lagi di sini itu ada base. Ini ada base ya di sini ya. Kalau kita perhatikan, dia seperti membuat sebuah base di sini. Nah, ini seperti membuat base. Jadi ketika harga udah naik di sini nih, seperti ini nih, harga udah naik, dia ada retest kembali dan naik kembali. Lalu dia turun, retest lagi, dia turun lagi. Jadi kalau kalian mau main jangka pendek ya bisa main-main di sini selama si gold itu masih sideways dan masih ada candle konfirmasinya sebelum entry. Tapi kalau dia sudah melewati dua arah ini atau melanggar dua garis ini, otomatis harganya bisa ke bawah atau ke atas ya guys. Jadi kalau untuk trading gold ini kita harus hati-hati, dan saya selalu ingatkan untuk menunggu ekstra konfirmasi sebelum kita entry posisi sell atau buy di gold ini. Karena gold ini termasuk salah satu komunitas yang paling patuh terhadap support dan resistennya. Itu yang terkenal di gold sih dari dulu. Dan banyak orang-orang juga bilang bahwa si gold ini adalah komunitas yang paling patuh ya terhadap support resisten yang seperti tadi saya bilang. Karena kalau kita perhatikan di sini, setiap dia kena pun dia langsung mantul, dan setiap dia udah breakout pun sebenarnya jarang force breakout, cuma beberapa force breakout doang. Dan itu dia langsung benar-benar naik. Atau kalau udah dia breakout turun, dia benar-benar turun. Seperti ini ya. Ini breakout naik, dia naik beneran. Breakout turun, dia turun beneran. Dan kita sudah lihat di sini juga sama. Nah, di sini ketika udah breakout di sini, ini kan retest nih, kita bisa entry di sini, dia naik beneran. Ini juga dia retest, dia turun beneran. Jadi untuk gold ini sebenarnya selama sentimen marketnya stabil, terus nggak ada update berita yang mempengaruhi pergerakan harga gold, itu sebenarnya gold itu sangat patuh terhadap support dan resisten. Cuma karena mungkin ada sometimes berita atau sentimen market yang kurang stabil, itu bisa mempengaruhi dan juga melanggar support dan resistensi gold ini. Oke, mungkin segitu dulu untuk video update dari XAUUSD ini. Jika memang ada yang salah, silakan ditambahkan di kolom komentar. Dan jika suka dengan videonya, jangan lupa di like dan juga subscribe channel YouTube saya, supaya saya bisa lebih baik ke depannya dalam membuat video analisa ini. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.